Kamu bukan sedang cemburu padaku dan Siu kan? Mana ada, aku tidak. Sudah kubilang, Wei yang bilang begitu. Dia yang maksa ajak aku ke sini. Aku sama sekali tidak cemburu padamu dan Siu. Masa Siu mungkin suka sama kamu? Dia sama sekali tidak mungkin suka sama kamu. Maaf sudah membuatmu tidak nyaman. Seperti yang kamu katakan, Siu sama sekali tidak mungkin suka padaku. Tapi, jika aku memastikan, Siu memang berminat padaku, aku akan tegas menyatakan sikapku. Dia bagiku, selamanya hanya sahabatmu. Tenang saja, aku akan lebih berhati-hati nanti. Pasti tidak akan berduaan dengan lawan jenis lagi. Oh yang maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku percaya kamu, aku juga percaya Siu. Sudah, jangan bahas ini lagi ya. Baik. Sebenarnya, aku sangat mengerti perasaanmu saat ini. Seperti gentong cuka yang tumpah, ditaburi bubuk cabai tebal di atasnya. Ditambah air mata panas yang menetes, jadi ada rasa asinnya. Boleh tanya, di hatimu sekarang, apa ada semangkuk sup asam pedas yang baru matang? Ditambah acar cincang dan daun ketumbar. Bikin ngiler aja. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan sup asam pedas di kota? Daripada kita ribut di sini, setuju? Li Weiwei, sudah selesai omongannya? Ada yang salah dengan ucapanku? Pikiranmu sekarang, dulu juga pernah terlintas di pikiranku. Aku menasihatimu. Jangan berpikir memanfaatkan hubungan ayahmu dan paman O untuk mendapatkan Oya. Hatinya tidak ada padamu. Kalaupun kamu mendapatkannya, lalu bagaimana? Hanya akan membuatnya semakin membencimu. Nona Weiwei sepertinya pelupa aja. Proyek grup Li di Pulau Rusa. Masih menunggu persetujuan ayahku di sana. Bau apa ini? Busuk sekali, seperti bau bawang. Dari tubuhmu kan, Ada? Aku semprot air tolak bala sebelum berangkat pagi. Air tolak bala? Oh ya, hanya setan yang bisa menciumnya. Allô Paman U, allô Paman Shu. Baik, kebetulan sekali. Tak menyangka bertemu kalian di sini. Halo Direktur, halo Paman Su. Hello. Bukannya hari ini weekend? Aku tiba-tiba sangat ingin main golf, tapi main sendirian terlalu membosankan. Jadi aku ajak Lin Mei juga. Main golf. Kenapa nggak main di lapangan golf sendiri? Aku nggak mau, kakakku suka suruh orang mengawasiku, membosankan banget. Mea juga bisa main golf? Kamu nggak tahu, dia jago banget. Nggak, Direktur, nggak. Ayo main bareng, ramai lebih seru. Boleh Lausu. Bagus. Ayo kita adu skill dengan anak-anak, yuk jalan. Anak-anak duduk, sini duduk. Tak menyangka, skill golf Mea setinggi ini. Aku saja kalah. Kayaknya sering latihan ya. Ayah, Paman Ou, kalian belum tahu. Waktu aku dan Mea sekolah di Prancis, Mea nggak cuma belajar,
tapi juga kerja sambilan buat nabung uang kuliah, sambil kerja beberapa pekerjaan sekaligus. Salah satunya jadi caddy di lapangan golf, skill golfnya. Dia latihan waktu itu. Anak muda sekarang yang mau susah itu jarang loh. Langka. Ayah belum pernah coba kue buatan Meya. Enak banget, dia kerja di toko kue di Paris. Setiap buat kue, aku yang pertama mencicipi. Gak bisa dibayangkan enaknya. Kamu cuma tahu makan. Hidupmu terlalu enak. Belajarlah dari Meya, lihat dia. Lebih banyak mengasah diri. Paman Su jangan bilang begitu. Siu itu perempuan paling pengertian dan bijaksana yang pernah aku temui, meski keluarganya kaya. Tapi dia sama sekali nggak punya sifat manja. Dia malah selalu merawatku waktu di Prancis. Aku diusir pemilik kos, Siu yang menampungku. Kalau nggak, aku bakal jadi gelandangan. Siu sudah banyak berbuat untukku. Aku benar-benar berterima kasih dari hati. Jadi aku biasa bantu dia urus rumah tangga. Merawat kehidupannya, itu semua hal kecil. Sudah seharusnya aku lakukan. Sebenarnya waktu acara peluncuran kemarin, Paman sebenarnya ingin berterima kasih padamu. Karena setiap kali kami menelepon, dia selalu memujimu. Dia bilang kamu sudah melakukan banyak hal untuknya, aku tahu. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia sudah lari kembali dari Prancis. Oh ya, dengar ayahmu membuka warung makan. Kalau ada yang butuh bantuan, bilang saja. Aku akan berusaha sebisaku. Paman Su, terima kasih atas kebaikanmu. Hal-hal yang kulakukan untuk Siu. Hanya karena dia sahabat terbaikku, aku menyukainya. Aku rela melakukannya untuknya, tak mengharapkan apa-apa. Ayahku juga begitu, sepanjang hidupnya. Mengelola warung makannya, meski penghasilannya tak banyak. Tapi dia bersyukur. Aku hanya ingin bisa bersama Siu. Menjadi sahabat seumur hidup. Itu sudah cukup. Selama ini, kamu tak pernah bercerita padaku tentang masa lalumu dan tentang orang tuamu. Aku juga tak berani bertanya. Takut kamu sedih. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sudah tak apa-apa. Ayah ibu, aku Ourui. Aku akan merawat Chenze dengan baik. Tenanglah. Setelah kami menikah, kami akan cari waktu yang tepat untuk pindahkan kalian ke tempat yang lebih luas. Aku sekarang mengandung bayi Chenze. Keluarga Chen punya penerus. Mohon lindungi dia agar sehat dan selamat. Saat bayi lahir nanti, kami akan bawa bayi ini menjenguk kalian.
Tarik napas perlahan, fokus pada bolanya. 1, 2, 3. Dorong tongkatnya. Ayah, Ayah bikin sup untukmu. Coba rasakan. terima kasih ayah. Gimana rasanya? Nak, kita sudah lama tak ngobrol ya. Temani ayan ngobrol. Ayah mau tanya sesuatu. Lin Maya. Itu temanmu kan? Sahabat terbaikmu? Apakah itu teman yang bisa saling mendukung dan menemani seumur hidup? Aku sudah bergulat di dunia bisnis selama puluhan tahun, bisa dibilang sudah bertemu banyak orang. Tapi setelah melewati berbagai cobaan, yang benar-benar bisa menjadi sahabat sejati sangatlah sedikit. Ketika kamu mencapai usiaku, kamu akan lebih mengerti. Jika ada seorang teman yang tidak peduli dengan status, jabatan, kekuasaan, dan kekayaanmu, kalian bisa duduk bersama, menjenang kinengan indah, atau sedih di masa lalu, atau bersama-sama tanpa ragu, menangis dan tertawa bersama. Inilah hal yang paling langka dan berharga dalam hidup. Ayah. Mengapa ayah mengatakan ini padaku? Apa maksudnya? Mungkin dalam hal yang ini. Apakah kamu bisa mempertimbangkannya lagi? Tapi aku menginginkan keduanya. Sebelum aku kembali ke Prancis, aku sudah bertanya pada Maya. Dia bilang dia dan Ouyang sama sekali tidak mungkin bersama. Jadi aku kembali. Aku berpikir, mungkin aku bisa berusaha untuk cintaku sekali ini. Tapi begitu aku kembali, mereka berdua sudah bersama. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Perasaanmu. Ayah sepenuhnya menjadi. Ini juga salahku. Sejak kecil, semua permintaanmu selalu kupenuhi. Sekarang tampaknya, aku salah. Mengapa harus Maya? Mengapa harus sahabat terbaikku? Dengarkan nasihat ayah. Kembalilah ke Skiviko Prancis. Lanjutkan studimu. Baik? Mengapa aku tidak boleh berusaha sekali ini? Jika aku kembali kali ini, aku tidak akan rela. Siu, aku tahu. Kamu adalah orang yang sejak kecil tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Jadi aku berharap kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Apakah kamu benar-benar ingin menyakiti Lin Maya? Ayah bisa memberitahumu lebih dulu tentang hal ini. Sangat mungkin hasil akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan hati Ouyang. Juga akan kehilangan persahabatan Lin Maya. Ayah akan memberimu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya, oke?
Oh ya. Aku tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri sekali ini. Bahkan jika akhirnya aku akan kehilangan mereka berdua. Aku tidak akan menyesal. Aku mengerti. I am menghargai pilihanmu. Dan aku akan terus mendukungmu seperti biasa. Tapi aku harap kamu ingat perasaanmu saat ini. Pelajaran hidup ini adalah pelajaran wajib bagi setiap orang. Apapun nilai yang kamu dapatkan di akhir, aku juga berharap kamu bisa belajar sesuatu darinya. Baiklah, cepat minum selagi masih hangat. Lalu istirahatlah lebih awal. Hal-hal yang aku lakukan untuk Xiu hanya karena dia adalah sahabat terbaikku. Aku menyukainya, aku rela melakukan ini untuknya. Aku tidak mengharapkan apa-apa. Bagaimana? Enak, sangat enak. Kamu tahu apa yang paling aku rindukan saat di Prancis? Apa? Pertama adalah masakan ayahku. Kedua adalah mie daging dan sate di restoran ini. Terakhir kali aku ajak Xiu ke sini, dia juga bilang enak. Stop. Adegan yang kalian mainkan di lapangan hari itu. Drama, persahabatan abadi, kamu masih belum move on ya? Sikap liciknya itu benar-benar bikin mual. Wei, kamu benar-benar salah paham tentang Xiu. Hari ini Wu yang bilang padaku. Saat mereka bermain, skill Xiu sangat buruk. Tapi dia minta Yang untuk tidak peduli padanya, dan menemani dua orang yang lebih tua itu. Lin Meya, dulu saat menghadapiku kamu sangat cerdik. Kenapa begitu ketemu Susiu kamu jadi begitu? Kamu terlalu mudah luluh oleh kelembutannya. Seandainya dulu aku juga belajar trik Susiu itu. Oh, Tenny. Tadi ngomongin apa ya? Susiu. Itu namanya mundur untuk maju, bertahan untuk menyerang, ngerti nggak? Semakin dia menunjukkan kelemahannya di depan Ouyang, Ouyang semakin tidak enak menolaknya. Dan waktu kita berdua tiba hari ini, kamu ngeliat Susiu sedang memukul Ouyang dengan tinjunya? Untung kita berdua datang tepat waktu. Kalau enggak, Ouyang bisa celaka. Coba bayangkan kalau itu kamu. Apakah kamu akan melakukan hal seperti itu pada pacar sahabatmu? Jelas-jelas menggoda, terang-terangan. Sudah, jangan terlalu emosi, makan yang baik. Marah saat makan nggak baik buat kesehatan, nih kacang kedelai. Gomong-gomong. Lihat ini. Apa ini? Susiu di lapangan golf hari ini. Skor terbaiknya 79 pukulan, Jordi. Fakta berbicara lebih keras, dia cuma pura-pura. Nggak bisa main di depan Ouyang, kalian berdua hari itu. Susiu jelas-jelas sedang akting di depan Ouyang dan Paman Ou. Dibilangin bodoh nggak percaya. Terlalu polos. 2 mangkuk mie daging sapi. Mie daging sapi legendaris sudah datang. Aku cicipin dulu ya enak atau enggak. Aku bilang jangan dipikir-pikir, cepat makan. Kenyang dulu baru ada tenaga buat bertarung. Jangan lupa, aku 100% ada di pihakmu. Ouyang, ada apa?
Gak ada. Turun temani ayah duduk sebentar. Kalau nggak ada urusan, duduk saja di sana. Lihat ayah kerja. Ayah, istirahat sebentar. Ada yang bisa kubantu? Beberapa waktu lalu, aku nggak ikut rapat perusahaan. Banyak keputusan penting. Setiap departemen nggak bisa putuskan. Departemen penjualan usul tambah produksi. Sekarang ayah masih bisa urus. Nanti suatu hari ayah pensiun. Seluruh perusahaan hanya andalkan kamu. Uyang, ada yang mau dikatakan ke ayah? Katakan, ayah Dengga. Enggak, cuma mau datang lihat ayah, temani duduk. Bagus, kalau begitu ayah bicara. Hari ini, ayah dan Paman Su bicara kerjasama. Dia mau investasi untuk keluarga OU. Sekarang grup kita berkembang di bidang usaha yang cukup luas. Banyak proyek yang juga butuh dukungan dana. Kalau Paman Su bisa bawa uang, tentu saja bagus. Kamu setuju? Bagaimana pendapatmu tentang Su Xiu? Teman. Lebih tepatnya, teman baik Meiya. Tapi hari ini aku lihat, gadis ini benar-benar tulus padamu. Ayah, aku sama sekali nggak ada perasaan padanya. Kami berdua nggak mungkin, paling-paling cuma teman. Kamu bilang sama ayah. Kamu sama sekali nggak mungkin dengannya. Nggak. Aku mengerti. Ayah memutuskan menolak kerja sama dengan Su Hongshan. Sebenarnya asal Paman O mau, setuju hubungan kalian berdua. Bayar Pan Su Xiu. Ngeyel di sana juga percuma. Ngeyel siapa yang ngeyel? Oh ya, Kok kamu tahu kita di sini? Li Weiwei kirim foto kalian di warung mie. Aku langsung datang. Kok kamu seneng banget sih? Aku senang. Pikiran enak ya senang sendiri. jangan seneng dulu. Kamu datang pas, aku ada yang mau tanya. Apa? Kamu tahu nggak sih Su Xiu suka kamu? Jujur dulu aku nggak tahu. Tapi sekarang tahu. Yang, kamu tahu masih bisa ketawa. Kenapa? Disukai kan bagus. Aku cekik kamu, kok kamu seneng banget sih? Terus kamu mau gimana? Gimana apanya? Ayahku bilang, ayah Su Xiu investasi di OU. Biar bisa jadi besan sama keluarga kita. Nah lo kan apa ku bilang? Hancur deh sekarang. Tapi, ayahku nggak setuju. Apa? Ayahmu nggak setuju. Seneng kan? Senang? Ayah bilang, dia berencana menolak investasi Su Hongshan. Ayah juga menyebutkan tentang aku dan Meiya. Dulu aku selalu merasa aku yang benar. Selalu mengambil keputusan untuk kalian. Sekarang aku mengerti. Setiap orang punya hidupnya sendiri. Aku tidak berhak mencampuri pilihan dan keputusan kalian. Pada akhirnya, pahit atau manis, itu urusan kalian sendiri. Sebagai orang tua, kami tidak bisa menemani kalian sampai akhir. Waktu bersama begitu singkat. Ngapain ribut-ribut tidak enak?
Sebenarnya, aku selalu punya kesan baik pada Lin Meya. Hanya saja kondisi keluarganya terlalu jauh berbeda dengan kita. Yang selalu kukhawatirkan adalah hubungan kalian ini akan tercampur dengan hal-hal yang bersifat kepentingan, seperti kakakmu dan Chen She. Kakakmu terlalu larut dalam situasi, banyak hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Makanya aku menolak mereka berdua bersama. Karakter Xiao Rui itu sangat keras kepala. Terkadang dia melakukan hal-hal yang membuatku tidak punya pilihan lain. Aku memintanya keluar dari dewan direksi. Aku juga khawatir Chen She itu akan memanfaatkan kakakmu untuk naik dan merusak perusahaan kita. Tapi Lin Meya berbeda dengannya. Kejadian di lapangan hari ini membuatku semakin mengerti, dia gadis yang baik. Pasti akan menjadi istri yang baik di masa depan. Dia di sampingmu. Pasti akan membantumu dalam karir di masa depan. Maksud ayah menyetujui aku dan Meya bersama? Terima kasih, ayah. Apa? Gini-gini. Itu, cari ayah Lin Meya. Ngobrol, bahas hal ini. Ada apa? Jujur saja. Sebenarnya ayahnya selalu tidak setuju dengan hubungan kami. Aku juga tidak tahu kenapa. Jadi kalau mau ketemu mungkin harus ditunda dulu. Uyang. Untuk yang ini, ayah tidak bisa membantumu. Semuanya tergantung padamu sendiri. Semangat. Apa? Kenapa selalu memukulku? Aku baru saja bicara dengan Lin Meya. Asalkan Paman Ou setuju, kalian berdua pasti akan bahagia. Tak kusangka sebelum aku selesai bicara, Paman Ou langsung setuju. Matahari terbit dari barangkah? Lin Meya, nasibmu sangat baik. Besok aku akan mengajakmu melihat gaun pengantin. Aku tahu ada desainer yang sangat hebat. Gaun pengantin yang dia desain, cantiknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Benar, benar, saya itu, benar. Eida. Kalau begitu besok kita pergi. Baik. Meskipun sekarang ayahku setuju, tapi ayahmu belum setuju. Tenang saja soal ayahku, aku pasti bisa meyakinkannya. Aku akan segera mengatur pertemuan dengan ayahmu. Ini hanya bergantung padamu. Peluk aku. Peluk aku, sebentar saja, sebentar saja. Banyak sini, kamu ya? Aku tidak peduli, tidak peduli. Peluk aku. Kamu lapar tidak? Aku lapar. Bos, tambah 3 mangkuk mie daging sapi. Paman, kamu mencari aku? Ayo duduk. Xiaozha. Katanya Parasan itu rumit. Tapi menurutku, cukup sederhana. Ambil contoh Paman Lin seperti aku. Seumur hidup belum pernah menikah. Bukan tidak ingin menikah, tapi karena di sini sudah ada seseorang. Kalau orang lain ingin masuk, rasanya tidak nyaman, rasanya sakit. Jadi, dalam hidup seorang pria, bertemu dengan wanita yang disukainya tidak mudah, jika terlewat, akan menyesal seumur hidup. Xiaozha. Apapun yang terjadi, kapanpun itu. Kalau ingin makan masakan paman, datang saja ke warung makan. Kalau rindu aku dan Xiaoya, datang saja ke rumah. Ingat, kapanpun itu. Kamu selamanya adalah bagian dari keluarga Lin. Baiklah,
Aku mencari kamu hanya untuk ini. Aku pergi dulu. Di sini aku akan menempelkan fotoku. Boleh saja. Puas? Kenapa kau tiba-tiba sangat membenciku? Meski sudah putus, sudah bertahun-tahun. Bukankah aku masih keluargamu? Aku tidak percaya kau bisa sekejam ini. Aku tidak percaya kau melupakan semua kenangan indah kita. Aku tidak percaya kau tidak sakit hati saat aku dihina orang. Ayah ibu, aku sudah dapat kerja. Tenang saja. Aku akan berusaha keras, tidak lama lagi. Aku akan menang. Menginjak mereka semua di bawah kakiku. Aku hamil. Benar-benar hamil. Senang? Kau akan jadi ayah? Senang. Aku segera menikah. Tunanganku adalah kepala departemen penjualan di perusahaanku. Chenj.
Ayah. Kakak Wang, makan. Baik Pak Wang, kita berhenti latihan, makan dulu. Cepat duduk. Jihong, Jihong. Cepat keluar makan. Hari ini Xiaoya yang masak sarapan. Wah, lengkap sekali. Pak Wang, kau setiap hari numpang makan minum di rumah kami. Harusnya bayar iuran makan simbolis dong. Apa yang kau bicarakan? Pak Wang, kau ini mulutmu, ngomong sembarangan. Aku hanya bercanda. Pak Wang, Pak Wang, Pak Wang. Pak Weng yang marah tante. Jangan lagi bicara seperti itu. Di depan kakek Wang. Anaknya gugur saat menanggulangi banjir. Kau kan tahu? Iya, aku tahu. Bukankah wajar kita urus dia? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayah. Xiaoya kita paling baik hati. Tante salah, aku bercanda. Kau ini mulutmu. Putrimu sudah menegurku. Aku akan lebih menjaga mulutku ke depannya. Lain kali akan lebih hati-hati. Ayah. Aku ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Katakan. Ayah Hou yang sudah setuju dengan hubungan kami. Dia ingin bertemu denganmu, mengajakmu makan bersama. Kita bisa berdiskusi langsung tentang hubungan kami. Luar biasa. Di mana? Aku akan datang. Ayah, astaga, ini bagus sekali. Terima kasih, Ayah. Ya Tuhan, terima kasih, Ayah. Kamu benar-benar ayah terbaik di dunia. Bagaimana kamu bisa berubah pikiran? Kakak, kamu luar biasa. Ayah, buka mulut. Sekarang Xiaoya pasti senang. Ayah, makan lebih banyak. Nanti anakmu akan masak sarapan untukmu setiap hari. Setiap hari masak makanan favoritmu. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih, ya Tuhan. Coba kamu ceritakan tentang mereka. Lagi pula kita juga sedang tidak sibuk. Orang tua Chen Zhe sudah meninggal sejak lama. Dia juga sudah masuk panti asuhan sejak kecil. Xiaoya mengenalnya di panti asuhan. Waktu itu, Xiaoya dan dia sudah sangat dekat. Kemudian aku membawa Xia pulang. Xiao Zhe sering datang ke rumah untuk bermain dengan Xiaoya. SD, SMP, SMA. Xiao Zhe dan Xiao Ya juga sering makan di restoranku. Anak laki-laki lagi masa pertumbuhan, makannya banyak banget. Aku lihat dia makan dengan lahap, hatiku senang. Kalau restoran lagi untung, aku masakin mereka babi paha. Xiao Ya bawa babi pahanya, ngantar makanan buat Xiao Zhe. Xiao Zhe sekolah SMP di sekolah berasrama. Makanan di sana biasa aja. Tak terasa sudah 20 tahun. Nah, tahun ini Xiao Ya pulang dari kuliah di Prancis. Nggak lama mereka putus. Aduh, hatiku. Sang gede seyangken. Aku lihat mereka tumbuh sedikit demi sedikit. Waktu mereka segini, aku mikir, kalau besar nanti jadi suami istri beneran. Bagus banget tuh. Sayang banget. Eyo. Makan dulu.
Halo, Paman. Katanya kamu mau nikah sama anakku? Iya. Katamu yak. Aku mau ngobrol sama kamu. Boleh? Malam ini gimana? Pilih tempatnya, kasih tahu aku. Oke. Kak, aku belum selesai merapihkan kamu udah kabur. Ih, Kamu ngapain sih? jangan gerak. Ini kan mau ketemu calon besan. Harus rapi dong. Udah cukup, udah. Denggeja. Ayah yang pilih tempatnya mewah, jangan malu-maluin. Udah. Aku lihat. Nggak nyangka abangku kalau didandani ganteng juga. Untungnya kamu berhasil membesarkan Xiao ya. Sekarang dapat calon mantu kaya. Mantu kayak apaan sih? Kamu harus sadar diri, dengar nggak? Apa yang kamu bicarakan ini? Ayah datang. Kamu lihat kalungku? Kalung apa? Nggak lihat. Yang sering aku pakai beberapa hari lalu. Aku ingat taruh di meja 2 hari lalu. Tapi udah cari lama banget nggak ketemu. Jangan-jangan kamu yang ambil kalungnya? Lucu banget, ngapain aku ambil kalung Xiao ya? Kamu anggap aku seperti apa? Aku bisa melakukan hal seperti itu? Hal apa sih yang nggak bisa kamu lakukan? Aku kasih tahu ya. Kakak, ini hari bahagiamu, jangan marah-marah. Kamu harus senang, nanti ayahnya Ouyang. Nggak senang gimana dong? Sudah ayah, kita nggak usah bahas ini lagi. Ayo pergi. Oh yang udah nunggu lama di depan. Ayo. Ayo, Di. Semoga lancar ya. Ayah pergi dulu. Aku ambil tas bentar, langsung nyusul. Tante. Jujur aja, kalungku ada di kamu kan? Kalung itu sangat penting buat aku. Baru ayah pergi, sikapmu langsung berubah. Nggak usah dibahas, aku nggak ambil kalungmu. Kamu nggak mau jujur ya? Baiklah. Kalau gitu aku kasih tahu ayah soal yang kemarin. Kamu nggak bakal bisa tinggal di sini lagi. Xiao ya, waktu itu tante benar-benar kepepet, butuh uang. Aku gadain dulu di pegadaian. Nanti kalau tante ada uang, bakal ditebus kok. Bon gadainya masih ada? Ada. Disimpan baik-baik, nggak bakal hilang, tenang aja. Kamu simpan baik-baik, nanti kasih aku. Apaan sih? Ayah. Bagus. Pak Ouyang, maaf ya sudah lama menunggu. Gak apa-apa, santai aja. Kalau gitu ayo kita pergi. Pak, hati-hati di jalan. Ayo. Halo Wei Wei. Gimana? Udah ketemu? Belum, kita baru sampai. Nanti kalau udah selesai aku kabarin lagi ya. Oke, aku tunggu kabar baik dari kamu dan Ouyang. Ada lagi? Ada hadiah spesial buat kalian berdua. Sebentar lagi kamu bakal tahu. Udah dulu ya. Dadah.
Ayah. Ini adalah ayah Lin Meiya. Camo. Ayah Lin Maya. Alo, Pak U. Jigua. 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 Ayo, minum lagi. Aku yang bayar, aku yang bayar. Jigua, kenapa tidak mencari saya lebih awal? Saya pikir kamu sudah meninggalkan kota ini. Ayah, jangan minum terlalu banyak. Kalian berdua jangan ikut campur. Aku dan ayahmu sudah 20 tahun tidak bertemu, 20 tahun. Zhiguo, semua dalam minuman. Ayo, yang besar dan mewah. Tidak apa-apa, aku yang tuangkan. Tidak terduga. Tidak terduga, hidup memang penuh kejutan. Ya, aku juga tidak menyangka. Putriku ternyata masuk ke perusahaanmu. Menjadi karyawanmu. Zhiguo, kamu ingat tidak, di kantor kecilku yang jelek itu? Kita bertiga minum semalaman. Menyanyikan lagu itu, selamat tinggal teman. Selamat tinggal teman, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku gugur dalam pertempuran, kuburkan aku di bukit. Selamat tinggal teman. Selamat tinggal teman, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku gugur dalam pertempuran. Kuburkan aku di bukit, selamat tinggal teman, Changlin, Changlin. Kamu tahu tidak, aku baru-baru ini bertemu Yimin. Dia baru keluar dari dalam. Jia. Changlin. Kita sudah tua. Nanti. Biarkan anak-anak yang menentukan. Biarkan mereka memilih jalan mereka sendiri, biarkan mereka pergi. Bagaimana? Aku temani dia. Ayah, Temani dia. Changlin. Temani aku keluar untuk menghirup udara segar, ya? Baik, ayo. Kalian makan saja.
Aku rasa urusan kita berdua, 100% tidak ada masalah. Tapi ayahku pasti sudah lama tahu siapa ayahmu. Kenapa dia masih terus menentang urusan kita? Anda pesan dulu, aku mau ke toilet. Laulin, duduklah. Laulin, aku tahu. Kenapa selama ini kau menghindariku? Dulu aku mengecewakan Xia Yue. Laulin, aku didiagnosis kanker limfoma stadium akhir. Waktuku tidak banyak lagi. Aku hanya berharap sebelum aku meninggal, bisa melihat Ouyang bersama dengan orang yang benar-benar dicintainya. Jika beruntung, aku bisa menjadi kakek. Memeluk cucuku sendiri, itu akan lebih baik lagi. Mereka berdua tidak boleh bersama. Jigwa, kau takut dia akan seperti aku dulu? Tenang saja, Ouyang ini anak yang setia. Dalam hal ini, aku jamin dia jauh lebih baik dariku. Tapi kenapa? Kita berdua jadi besan. Bukankah itu bagus? Kau kenapa? Xia Oya adalah putrimu sendiri, putrimu dengan Xia Yue. Sepasang kembar, Xia Oya punya kakak kembar. Dua anak ini mirip sekali. Jadi sekarang putramu sedang berpacaran dengan putrimu sendiri. Sebelum terjadi kesalahan besar, mereka harus putus. Chonglen. Kau mau apa? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin tahu, kau ini siapa sebenarnya? Paman, mau apa? Aku mau apa? Itu yang harus kau tanya pada dirimu sendiri. Kau sudah bersama Xia Orui selama 2 tahun. Aku tanya, waktu itu kau belum putus dengan Lin Meya, kan? Kau bilang rela mengorbankan ikatan 20 tahun sejak kecil. Hanya untuk mendekati Xia Orui. Apa tujuanmu sebenarnya?
Jigua. Kenapa tidak kau beritahu aku sebelumnya? Ketika aku tahu Xiaoya akan masuk grup Ouyang, aku langsung melarangnya berhubungan dengan Ouyang. Tapi entah kenapa, mereka malah semakin dekat. Bahkan diam-diam berpacaran. Dulu, Xiaoya, biarkan aku menyembunyikan hal ini untuknya. Tapi, keadaan sudah sampai di titik ini. Aku harus memberitahumu kebenarannya. Xiaoya dulunya bernama Duruoya sejak lahir. Dia mewarisi penyakit jantung bawaanmu. Xiaoya tidak punya uang untuk mengobatinya. Terpaksa menitipkannya di panti asuhan dan membawa kakaknya, Ruonan, pergi jauh. Aku menghabiskan beberapa tahun. Akhirnya menemukannya di panti asuhan, membawanya pulang dan menyembuhkannya, serta membesarkannya seperti anakku sendiri. Laolin, terima kasih. Aku melakukan ini untuk Xiaoya, bukan untukmu. Aku tahu. Jigua. Lalu, apa kau menemukan Xiaoya? Xiaoya bertemu Xiaoya di Thailand beberapa waktu lalu. Tapi masalahnya sekarang, kedua anak ini. Changlin, aku tidak ingin Xiaoya tahu kebenarannya. Bisakah kau berjanji padaku? Changlin, pikirkanlah. Jika Xiaoya tahu kebenarannya, bagaimana dia akan menghadapi Ouyang dan menghadapimu? Bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya? Jadi, aku lebih memilih dia merasakan sakit patah hati sekarang. Selama dia tidak bertemu Ouyang selama ini, aku harap kau segera memecat Xiaoya dari grup Ouyang. Kalau tidak bisa, aku akan membawa Xiaoya pergi dari kota ini. Jika kau ingin menemuinya selama ini, kau bisa diam-diam mengunjunginya. Tapi aku tidak ingin Xiaoya melihatmu. Setelah semuanya berlalu, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Baik, seperti yang kau katakan. Changlin, apa yang kau lakukan? Changlin, ini dosaku sendiri. Apa yang kau lakukan ini? Jangan seperti ini. Ini semua dosaku. Sayang sekali Li Weiwei tidak menjadi paparazzi. Ternyata ini hadiah misterius yang Weiwei janjikan untukku. Kedua kakek ini pergi kemana? Kenapa belum kembali? Ouyang, aku punya firasat buruk. Aku merasa hubungan kita tidak akan berjalan mulus. Jangan berpikir macam-macam. Pasti tidak ada masalah. Aku rasa mereka berdua sudah lama melupakan kita. Entah pergi kemana lagi buat nyanyi-nyanyi. Kamu harus bisa mengendalikan diri, ya.
Ayah akhirnya pulang. Direktur, kalian sudah kembali. Cepat duduk dan makan sedikit. Barusan kalian sibuk minum, hampir tidak makan. Apa yang terjadi dengan Anda? Maya. Changlen. Ayo cepat duduk, ayo. Duduk, kalian duduk. Duduk. Nok duduklah, nok duduklah. Makan sayur. Maaf ya, aku ke toilet dulu. Makan sedikit. Maaf ya, aku salah pintu. Masalah mereka berdua, aku tahu saat sampai di panti asuhan. Orang lain yang memberitahuku, katanya mereka dulu membuka toko kecil. Di perjalanan pulang, setelah belanja barang, terjadi kecelakaan. Ayahku langsung meninggal di tempat. Ibuku terbaring di rumah sakit selama 2 hari. Juga pergi. Itu saat aku berusia 4 tahun. Sekarang kalau dipikir-pikir, apa yang bisa diketahui anak 4 tahun? Tapi anehnya, saat itu aku sudah tahu. Hidupku selanjutnya harus bergantung pada diriku sendiri. Saat Lin Meya datang ke panti asuhan, aku sudah berada di sana selama 3 tahun. Aku lihat dia kecil, tidak bicara, tidak peduli pada siapapun. Hanya saat tidur malam, sering menangis dan terbangun mencari ibunya. Beberapa anak yang lebih besar merasa dia mengganggu. Bersama-sama mengganggunya. Tapi aku merasa dia kasihan. Karena aku juga seperti itu saat pertama kali masuk. Jadi aku membantunya. Beberapa tahun kemudian, dia beruntung. Diadopsi oleh seseorang. Kami berdua justru berbalik. Aku seperti bayangan yang mengikutinya kemana-mana. Ikut ke rumahnya untuk makan. Sebenarnya hanya ingin merasakan kehangatan keluarga. Kemudian pergi ke sekolah asrama, benar-benar berbalik. Sekarang giliranku untuk dibuli. Karena aku nggak punya uang. Setahun cuma punya 1 baju dan sepatu. Pat angku bau banget. Tapi Maya nggak jijik sama aku. Dia dan ayah angkatnya baik banget ke aku. Aku sangat bersyukur sama mereka. Kalau bukan karena mereka, aku mungkin udah nggak ada sampai sekarang. Setelah lulus kuliah, dia ke luar negeri, aku masuk ke perusahaan Oshi. Dia semakin sukses, tapi aku tetap kayak gini. Terus dibully dan dijauhin orang. Dibenci terus. Suatu kali, waktu rekan kerja nyusahin aku, Xiao Rui yang maju, ngebantu aku keluar dari situasi itu. Jadi aku bersyukur sama dia. Aku bahkan mengaguminya. Karena dari dia aku melihat hidup yang sama sekali berbeda. Hidup yang aku inginkan. Jadi kamu main 2 hati? Kamu suka Xiao Rui dan deket sama dia. Sebenarnya. Sepenuhnya buat kepentingan diri sendiri yang serakah. Om. Aku akui awalnya aku main 2 hati. Tapi aku nggak putus sama Lin Meya, bukan karena aku cinta dia. Tapi karena kami punya ikatan keluarga selama 20 tahun. Aku juga akui, awalnya aku deketin Xiao Rui ada tujuannya. Tapi aku ini
Buchenmesen. Kalau orang deket lama-lama pasti ada rasa. Apalagi kami udah 2 tahun bersama. Dalam 2 tahun ini, aku sadar udah jatuh cinta sama dia. Jangan ngaco. Orang kayak kamu yang mau menang sendiri. Jangan ngomong cinta sama anakku. Aku nggak percaya. Satu kata pun nggak. Kamu bilang mau bantu Xiao Hui Mevarizioshi. Tapi sebenarnya kamu mau naik jabatan pakai nama dia. Om, Anda salah paham. Coba pikir, kalau bukan buat Anda dan Xiao Rui, ngapain aku usul ngejebak Ouyang di Thailand? Jangan lupa, kalau bukan karena Anda ikut campur. Uang 10 juta itu udah di tangan kita. Walaupun itu cuma recehan buat grup Oushi. Tapi cukup buat hidup tenang sampai tua. Dan buat kamu bangkit lagi, kan? Xiaozhe, ini, kalian berdua. Kamu kalian. Kenapa ayahku tidak pernah mengangkat telepon? Iya, pergi ke kamar mandi juga tidak perlu waktu lama seperti ini. Jangan khawatir, aku akan pergi ke kamar mandi mencari. Baik. Maya, ayahmu pasti sudah mabuk. Pergi keluar untuk menghirup udara segar. Direktur, aku akan pergi mencari ayahku. Maaf, Anda bisa makan dulu sambil menunggu. Aku akan menemanimu pergi. Eyo. Kemari, Yimin. Kamu kemari, kamu ngapain sih? Yimin, aku tidak menyangka. Sekarang kamu jadi seperti ini, aku jadi seperti ini. Kamu tanya aku? Coba kamu masuk penjara 20 tahun. Setelah 20 tahun keluar. Bahkan anak kandungku sendiri, aku tidak berani mengakui. Rasakanlah bagaimana rasanya. Oh Changlin, aku akan membuatmu mati tidak tenang. Aku akan membuat seluruh keluarga Oh mati tidak tenang. Aku beritahu kamu. Aku keluar hanya untuk satu hal ini, mengerti? Paman, kenapa kamu di sini? Kamu dengar apa? Xiaozhe, Paman melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Aku selalu memperlakukanmu seperti anak kandung. Aku tahu dasarmu tidak buruk. Sekarang kamu tertutup oleh kepentingan. Cepat berhenti, selagi belum terjadi apa-apa. Paman akan mengantarmu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, baik? Sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali, kenapa kamu tidak bisa kembali? Masih ada waktu, semuanya masih ada waktu. Xiaozhe, Paman tidak bisa melihatmu terus terjerumus. Lagi pula jika orang tuamu tahu di alam baka, mereka melihatmu seperti ini. Mereka pasti sangat sedih. Kamu tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan membawamu dan Xiao ya pergi dari kota ini. Kita akan memulai hidup baru di luar. Ayo kita pergi. Ayah ada di dalam? Tidak ada, kamu jangan khawatir dulu. Ayo kita cari lagi berpisah. Baik. Ayo. Xiaozhe, kamu ragu apa lagi nah? Chenzhe, pikirkan baik-baik. Kalau kamu biarkan dia pergi dari sini hari ini, kamu tidak akan ada Haryasak. Aku tidak peduli, paling-paling masuk lagi sekali. Tapi kamu, tidak hanya tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Mungkin hidupmu akan berakhir seperti ini. Xiaozhe, jangan dengarkan omongannya. Percayalah pada Paman, ayo kita pergi. Ayo kita pergi.
Xiao Yang, menurutmu ayahku bisa pergi kemana? Kita sudah mencari di seluruh restoran ini. Orang dewasa seperti ini pasti tidak akan hilang. Jangan panik, kita cari lagi. Ayo. Jangan percaya omongannya, ikut paman. Apa yang kamu lakukan, Yimin? Xiaosha. Yimin, apa yang kamu lakukan? Yimin, dengarkan aku, dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan, Yimin? Dengarkan aku. Yimin, lepaskan aku. Xiao Zhe, cepat pergi. Kemarilah, Yimin. Aku menangkapmu. Tangkap. Xiaosha. Tangkap. Lepaskan, cepat lepaskan. Chen Zhe, lihat baik-baik. Putrinya sedang mencarinya ke seluruh dunia. Mungkin sebentar lagi akan sampai di sini. Cepat lepaskan. Kamu lupa apa yang kamu katakan padaku di dalam tadi? Kamu sudah punya istri dan anak, bukan sendiri lagi. Kamu hampir berhasil, tinggal selangkah lagi. Apakah kamu akan menyerah di sini? Tapi apa? Demi dia, demi orang ini, kamu akan menghancurkan segalanya? Kamu cepat. Begitu tanganmu melepaskan, semuanya akan berakhir. Di sini tidak ada kamera, tidak ada yang akan tahu. Xiao Zhe, jangan dengarkan dia. Tolong aku. Maaf, Xiao Zhe. Cepat pergi. Cepat pergi. Apa yang kamu tunggu? Cepat telepon 110. Sudah, ini jelas. Jatuh? Ada apa? Kenapa orang ini terbaring di sini? Mabuk ya? Kayaknya mabuk. Cepat panggil ambulans. Baik. Orang ini tidak apa-apa. Bagaimana bisa jatuh? Cari orang untuk lihat. Cepat telepon 110 atau 120. Kamu telepon 110, yang lain cari bantuan. Cepat! Tadi sudah telepon. Sepertinya sebentar lagi sampai. Xiaosha. Apapun yang terjadi, kapanpun itu. Kalau mau makan masakan paman, datang saja ke warung tenda. Kalau kangen aku dan Xiaoya, mampirlah ke rumah. Ingat ya, kapanpun itu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari keluarga Lin.